Mengapa saya harus menginginkan Ferrari, jam tangan berlian, dan jet pribadi? Jika saya bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sadio Mane lahir pada 10 April 1992 di desa kecil di Senegal. Ia tumbuh dalam kondisi yang sangat sederhana. Menahan lapar, bekerja di ladang, dan bertahan dari kehidupannya yang keras sudah menjadi keseharian bagi Sadio Mane. Impiannya untuk menjadi seorang pemain sepak bola memaksa Sadio Mane untuk menghadapi berbagai rintangan yang sangat berat. Ia tumbuh tanpa edukasi yang layak, dan dia pun tidak memiliki alas kaki untuk bermain sepak bola. Tetapi hal itu bukan menjadi alasan baginya untuk berhenti memperjuangkan impiannya menjadi seorang pemain sepak bola. Ia pun harus menghadapi kenyataan pahit ketika dirinya justru ditolak oleh akademi sepak bola terkenal di negaranya sendiri. Hal itu pun membuatnya hampir kehilangan harapan. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 2011, akademi sepak bola Metz asal Perancis memberinya kesempatan untuk meneruskan perjuangannya. Metz merupakan klub Perancis yang bermain pada divisi kedua di Liga Perancis. Metz menjadi klub profesional pertama yang dibela Sadio Mane. Sayangnya, kontribusi Sadio Mane tidak mampu menyelamatkan klub dari degradasi, hingga Metz pun harus turun derajat dan mengharuskannya bermain pada divisi 3 pada musim berikutnya. Pada tahun 2013, Red Bull Salzburg mendatangkan Sadio Mane dengan harga 4 juta euro atau sekitar 62 miliar. Mane pun memulai petualangannya di Liga Austria, tempat ia berkembang menjadi semakin matang. Statistik Mane bersama Salzburg terbilang luar biasa. Selama 2 musim, ia mencetak 45 gol dan 32 assist. Ia juga sukses meraih trofi pertama dalam karirnya, yaitu Liga Austria dan Piala Austria pada musim 2013-2014. Perkembangan pesat Mane pun membuat klub-klub Liga Top Eropa mulai menaruh minat kepadanya. Pada September 2014, Mane akhirnya bermain di Liga Inggris untuk pertama kalinya. Ia direkrut oleh Southampton dengan harga 23 juta euro atau sekitar 358 miliar. Statistik Mane bersama Southampton mencatatkan 25 gol dan 14 assist dari 74 penampilan di semua kompetisi. Sadio Mane juga sempat membuat sensasi bersama Southampton saat mencetak rekor hat-trick tercepat di Premier League. Itu terjadi pada musim 2014-2015 saat ia membuat 3 gol ke gawang Aston Villa hanya dalam 2 menit 56 detik. Ketiga gol itu dicetaknya dengan kelincahan dan kecepatan yang menjadi ciri khas permainannya. Performa yang luar biasa ini rupanya membuat klub papan atas Premier League, Manchester United dan Liverpool terkesan. Namun, Sadio Mane kemudian lebih memilih untuk merapat ke Liverpool karena lebih percaya dengan proyek kepelatihan Jurgen Klopp. Sadio Mane direkrut oleh Liverpool pada tahun 2016. Keputusan untuk merekrut Mane dilakukan oleh manajemen Liverpool yang dipimpin oleh direktur olahraga mereka saat itu, Michael Edwards, serta dengan persetujuan dari manajer Liverpool pada saat itu, Jurgen Klopp. Perekrutan Mane ke Liverpool di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp telah terbukti sangat berhasil. Mane telah menjadi pemain kunci dalam susunan tim Liverpool dan telah memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan tim tersebut meraih gelar Liga Champions pada tahun 2019 dan gelar Premier League pada tahun 2020. Ia berhasil menampilkan performa maksimal bersama The Reds. Trio yang ia bangun bersama Mohamed Salah dan Roberto Firmino disebut-sebut sebagai salah satu trio penyerang terbaik sepanjang sejarah Premier League. Sepanjang karirnya di Liverpool, Sadio Mane telah mencatatkan 120 gol dan 38 assist di seluruh kompetisi. 6 trofi berbeda pun sukses ia dapatkan bersama The Reds. Mane juga telah mencatat banyak prestasi individu. Ia menjadi finalis pemain terbaik Afrika dan juga masuk dalam tim terbaik Liga Utama Inggris berkat penampilannya yang konsisten dan produktif. Menjadi pemain top papan atas di Liga Inggris tentu membuat Mane mendapatkan gaji yang sangat spektakuler.
Dari kabar yang beredar, Liverpool memberikan gaji kepada Mane sebesar 150.000 pound sterling per pekan, atau sekitar 2,7 miliar per pekannya. Namun hal tersebut tak lantas membuatnya hidup dengan penuh kemewahan. Di luar lapangan, Sadio Mane justru dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Dia telah terlibat dalam beberapa inisiatif amal dan sumbangan ke beberapa organisasi yang membantu masyarakat di Afrika, terutama dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Dilansir dari The Sun, Mane menyumbangkan kekayaannya senilai 750.000 pound sterling untuk kampung halamannya di Bambali, Senegal. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun gedung-gedung baru termasuk rumah sakit, sekolah, kantor pos, dan pom bensin. Di balik kisahnya sebagai pemain sepak bola yang handal, kepribadiannya yang rendah hati justru menarik perhatian media-media sepak bola Eropa. Dalam beberapa kesempatan, media sepak bola internasional mengangkat beberapa momen unik yang sempat viral di sosial media. Di antara momen uniknya adalah ketika Sadio Mane tertangkap kamera membantu mengangkut botol minuman ke tempat latihan. Statusnya sebagai pemain yang sudah memiliki nama di kancah Eropa, khususnya di Liga Inggris, tidak serta-merta membuatnya meninggalkan sikapnya yang dermawan. Dalam video yang beredar, Sadio Mane bersama timnas Senegal terlihat baru saja menuruni bis yang mengantarnya ke tempat latihan jelang pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Eswatini. Ketika turun dari bis, dia melihat petugas yang sedang mengeluarkan persediaan minuman dari dalam bagasi. Tanpa berpikir panjang, Sadio Mane pun tidak segan untuk langsung membantu petugas tersebut untuk mengangkut masuk 2 pak botol minuman ke dalam tempat latihan. Aksi terpuji itu pun langsung mengundang beragam pujian dari pengguna Twitter. Sadiq Adams, orang yang mengunggah video tersebut di Twitter, menyebutkan bahwa orang ini tidak penuh dengan kepalsuan. Popularitas dan kekayaannya tidak mengubah Sadio Mane untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Momen lainnya yang sempat viral adalah kisah Sadio Mane dan iPhone retaknya. Kisah Sadio Mane dan iPhone-nya yang retak pernah menjadi perbincangan. Pada tahun 2017, Sadio Mane bersama rekan-rekannya sedang menuju London dari Liverpool. Namun saat pesawat hendak mendarat, ia tak sengaja menjatuhkan iPhone-nya hingga mengakibatkan keretakan di layar iPhone-nya. Uniknya, pada tahun 2019, beberapa bulan setelah Liverpool menjadi juara Liga Champions, Sadio Mane tertangkap kamera masih menggenggam iPhone retaknya itu. Sontak hal tersebut langsung viral dan membuat heboh di kalangan fans dan media-media sepak bola. Hingga pada suatu kesempatan interview, ada seorang fans yang bertanya kepada Sadio Mane mengapa ia tidak membeli iPhone baru. Sadio Mane pun menjawab, "Jika saya mau, saya bisa membeli 10 Ferrari, jam tangan berlian, dan jet pribadi. Tetapi mengapa saya harus lakukan itu jika saya bisa membangun sekolah, rumah sakit, menyediakan makanan, pakaian, dan uang kepada orang-orang miskin? Saya telah bertahan dalam kehidupan yang berat, bermain bola tanpa alas kaki, dan tidak mendapatkan edukasi yang layak. Saya lebih menginginkan orang-orang di negara saya mendapatkan sebagian dari hidup yang telah diberikan kepada saya." Jawaban Mane pun kembali mengundang komentar positif dan banyak orang yang menaruh respect kepadanya. Namun, kisah Sadio Mane dan iPhone retaknya pun harus berakhir. Adalah Gini Wijnaldum, rekan setimnya di Liverpool yang diam-diam membelikan iPhone baru untuk Mane dan diberikannya saat di ruang ganti. Kejadian itu pun diabadikan oleh Sadio Mane yang tampak senang dan berterima kasih kepada Gini. Guys, how are you? I want to let you guys know Gini give me iPhone 11 for free. So, just amazing. It's here, the main man. He gave me iPhone 11 for free. Thank you, Gini, for your gift. You're welcome, sir. Thank you. Kisah unik Sadio Mane pun tak berhenti sampai di situ. Ia pun pernah tertangkap kamera ketika sedang membersihkan toilet dan area wudhu masjid di sekitar Liverpool. Dalam unggahan video yang sempat viral di media sosial, Mane tampak bersuka cita melakukan aktivitasnya di masjid. Ia bahkan ikut larut tertawa bersama anak kecil yang berada di dalam toilet tersebut. Di tengah kesibukannya berlatih dan bertanding di setiap pekan, Mane justru menghabiskan waktu senggangnya untuk membersihkan masjid di dekat markas Liverpool. Sadio Mane memang dikenal sebagai seorang muslim yang taat karena pengaruh ayahnya yang merupakan seorang imam masjid di kampung halamannya. Ketaatannya sebagai seorang muslim juga terlihat ketika ia pun tetap menjalankan puasa Ramadan meski dihadapkan dengan jadwal kompetisi yang padat dan menguras tenaga.
Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, juga mengungkapkan bahwa Sadio Mane tak pernah bermasalah dengan kebugarannya meski ia dalam kondisi berpuasa. Pada kompetisi Liga Champions musim 2019 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, terungkap bahwa kontribusi Sadio Mane dalam membantu Liverpool meraih trofi Liga Champions pada musim 2019 dilakukannya dalam kondisi berpuasa. Kisah manisnya bersama Liverpool pun harus berakhir pada musim panas 2022. Sadio Mane memilih untuk membuka lembaran baru di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Ia diprediksi sebagai pengganti Robert Lewandowski yang pindah ke Barcelona. Kepergian Sadio Mane dari Liverpool tentu bukan hal yang mudah bagi Liverpool dan para fansnya. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan Liverpool melepas Sadio Mane merupakan salah satu keputusan transfer terburuk dalam beberapa musim terakhir. Ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah akhir dari era trio terbaik Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, dengan berbagai pencapaiannya yang luar biasa bersama Liverpool, membuat Sadio Mane meninggalkan klub tersebut dengan status legenda. Legenda Liverpool yang rendah hati. Barakallahu fik, Sadio Mane.